Selamat pagi Bapak Ibu, Merdeka. Semoga Merdeka. kesukaan sejati di dalam Kristus benar-benar dicurahkan atas negeri dan bangsa yang kita cintai. Pada pagi hari ini, tanggal 17 Agustus, kita akan mendengar firman Tuhan dengan topik mengenakan pikiran Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, semakin kita hidup di dalam Tuhan, tentunya keinginan untuk kita semakin mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Kristus, itu tentu keinginan itu menjadi semakin besar. Namun secara jujur kita mengakui bahwa mengenal Tuhan maupun serupa dengan Kristus itu sesuatu yang tidak mudah. Artinya kita harus menaklukkan keinginan daging, kodrat dosa, sehingga proses penyempurnaan itu terjadi secara terus-menerus, itu bukan proses yang mudah. Nah, kita melihat pada contoh yang sederhana. Untuk memutuskan sesuatu saja, kita begitu susah untuk mengenal kehendak Tuhan. Karena memutuskan sesuatu itu tentu berkaitan erat dengan keinginan, kebiasaan, pertimbangan-pertimbangan yang kita pakai, kebutuhan, dan lain sebagainya. Jadi untuk memutuskan sesuatu saja kadang-kadang susah. Misalnya pada saat kita sakit, kita mesti ke dokter atau kita bertahan dan berdoa agar kita mengalami mukjizat kesembuhan. Nah, kalau kita bicara jujur, tentu semua orang menginginkan mukjizat. Dan firman Tuhan tersedia pertolongan Tuhan dalam bentuk mukjizat. Nah, kita semua membutuhkan itu. Tapi dari sisi yang lain juga manusia daging kita melihat itu sebagai satu cara yang mudah untuk kita lepas dari sakit penyakit. Namun kenyataannya seringkali kita mesti bergumul, pada akhirnya pergumulan kita itu membuat kita berkeputusan, oke, saya akan pergi ke dokter. Seperti yang Pak Samuel kemarin bagikan begitu ya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau terus memperjuangkan di dalam doa, pada akhirnya nggak kuat dan harus ke dokter. Itu tentu merupakan satu keputusan yang tidak mudah dibuat. Karena kita punya banyak alasan seandainya persoalan-persoalan kita diselesaikan dengan mukjizat. Yang jelas, secara mulut kita akan mengatakan bahwa nama Tuhan dimuliakan. Tetapi tentu banyak hal-hal lain yang tersembunyi di hati kita, entah itu merupakan cara yang mudah dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya kehilangan dompet begitu. Jujur, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga menurut saya, itu kita keringat dingin pasti. Kenapa? Karena itu akan membayangkan bahwa kita harus melewati satu tahapan dan proses yang sulit untuk mengembalikan surat-surat itu. Di situ ada ATM, ada SIM A, SIM C, ada STNK, ada KTP, dan lain sebagainya. Kita khawatir, kita takut, keringat dingin. Karena kita membayangkan bahwa itu prosesnya pasti tidak mudah. Hal yang paling mudah ya, saya datang pada Tuhan, Tuhan ingatkan saya agar barang itu bisa diketemukan, sehingga saya tidak terbebani lagi oleh usaha yang membuang waktu, membuang energi. Dan saya tidak percaya kalau dompet yang menemani saya bertahun-tahun itu pada akhirnya benar-benar hilang gitu. Nah, semakin kita berusaha untuk terus mendapatkannya dengan cara yang mudah, hati kita akan
terikat pada nilai barang itu. Sehingga seringkali damai sejahtera dan sukacita kita justru hilang. Pada waktu itu saya diingatkan, saya nggak mau. Saya mulai lepaskan hati saya untuk menerima fakta itu secara realistis. Oke Tuhan, saya tetap ingin menang. Menang itu artinya saya tetap merasakan sukacita, damai sejahtera. Dan saya mau mengambil sesuatu yang bagi saya itu pantangan, yaitu saya harus mengurus satu persatu. Saya lakukan dengan sabar, dengan setia. Dan begitu saya putuskan itu, sekalipun rasa penyesalan, ketidakpercayaan itu terus hadir. Ya, akhirnya saya datang ke polisi sehari demi sehari. Kayak ATM sekarang baru 2, kurang 1 lagi, karena setiap hari ngurusnya itu lama sekali ngantri, ya wis dilakukan. Nah, itu adalah untuk bisa mengenal Tuhan, bersikap dengan benar, berkeputusan dengan benar, ternyata bukan sesuatu yang mudah. Karena setiap keputusan yang kita ambil, itu akan berkonsekuensi pada apa yang mesti kita bayar. Nah, saya cerita yang lain, beberapa waktu yang lalu, saya diminta untuk membantu mendesain sesuatu yang saya nggak pernah. Mantan mahasiswa saya yang kerja di Mika begitu. Dilihat dari nilai barangnya ya cukup besar, terus dilihat dari potensi kemampuan saya barangkali itu memungkinkan. Tetapi di dalam pikiran saya untuk memutuskan itu, saya tidak mudah lagi. Karena saya pernah diajar Tuhan, ketika saya diberikan pekerjaan yang saya doakan, ternyata itu menghajar saya, ketakutan, kekhawatiran selama 3 bulan. Artinya sesuatu yang sering kita cari, yang kita butuhkan, kalau kita tidak menggunakan hikmat Tuhan, itu justru akan mempersulit kita. Artinya kita harus belajar. Nah, di sisi lain saya melihat bahwa itu kesempatan yang baik, tapi di sisi lain itu bisa menjadi satu potensi yang bisa membuat saya mengalami satu tekanan mental yang luar biasa. Karena desain saya itu bangunan keren yang tingginya 48 meter. Begitu. Saya harus menghitung satu persatu. Kalau itu gagal ya dampaknya pasti besar sekali. Nah, saya tidak bisa menolak, di sisi lain saya ragu-ragu dengan resiko yang ada di belakang. Akhirnya bagaimana saya membuat keputusan saya terima atau saya tolak? Akhirnya saya melakukan 3 hal. Yang pertama, bahwa saya membuat satu keputusan hati saya. Pekerjaan itu saya terima atau tidak saya terima, sebenarnya tidak berpengaruh dalam hati saya. Artinya kalau pekerjaan itu saya terima, ya tidak membuat senang, berlebihan. Kalau itu tidak saya terima, saya juga tidak sedih. Itu saya pastikan untuk menguji bahwa apa yang saya putuskan itu bukan karena dari keinginan saya. Saya harus lepaskan itu. Saya berusaha menghapuskan rencana-rencana, orang kan seringkali memperoleh pekerjaan karena dia sesuai dengan keinginannya, terus dia membuat skenario tambahan di pikirannya, wah nanti hasilnya akan saya buat ini, saya akan beli Fortuner, Pajero, Lexus, dan lain sebagainya. Saya hilangkan semuanya. Jadi artinya nggak ada sesuatu yang saya buat, saya memutuskan. Jadi saya berusaha membebaskan keinginan dari keputusan. Yang kedua, saya buat skenario, berdoa untuk minta skenario Tuhan, agar Tuhan diberikan satu tanda bahwa kalau kerjaan ini saya ambil, saya punya satu jalan yang bisa saya lakukan untuk mendorong bahwa keputusan saya berkata iya.
Ya saya nggak mengada-ada, ya saya cuek aja karena saya sudah membebaskan keinginan, ya silakan Tuhan, kalau memang saya harus putuskan dia, ya tolong bantu saya untuk saya diteguhkan dalam satu hal ini, dua hal ini, tiga. Terus yang ketiga, saya siap, seandainya iya, saya siap menyediakan energi untuk menyelesaikannya ini dengan bertanggung jawab. Jadi dari analogi itu kita memutuskan bahwa saya menyampaikan bahwa untuk memutuskan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukan perkara yang susah. Permintaan kita ya buat mujizat, lakukan sesuatu dengan mudah, karena itu memang keinginan daging kita. Tetapi ketika keputusan itu dibuat pada satu konsep yang bisa dipertanggungjawabkan dengan Tuhan, dan itu benar-benar kehendaknya Tuhan, kita harus melalui satu tahapan yang pada akhirnya, yang pertama, itu menyangkut satu proses perjalanan kita mendisiplinkan hidup kita. Kemudian yang kedua, menyediakan diri untuk berani membayar segala konsekuensi. Itulah keputusan yang seharusnya kita buat untuk menyesuaikan atau menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadi, kalau saya sering mendengar Tuhan bicara dalam hati saya pengennya seperti itu. Susilo, ambil atau tolak, wah senang sekali. Tapi faktanya tidak semudah itu kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Nah, di Filipi 2 ayat 5 di situ, hendaklah dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari ayat-ayat selanjutnya yang berkata bahwa pikiran dan perasaan Kristus itu hadir dalam umat Tuhan, itu mengandung satu konsekuensi bahwa seseorang ini mempunyai kesediaan untuk melepaskan hak. Sekalipun dia dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi keputusan yang kita ambil agar itu sesuai dengan keputusan Allah, kehendak Allah, harus ada background-nya. Background-nya adalah kerelaan kita untuk melepaskan hak. Kerelaan kita untuk membayar harganya. Kerelaan kita untuk tidak selalu nyaman secara daging kita. Ya kalau keinginan kita sih, kita nyaman, kita lewat jalan tol, segala sesuatu tanpa usaha keras dapat sesuatu yang besar, begitu kan? Dan di firman Tuhan tersedia seperti itu. Tetapi ketika kita belajar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah, ada satu nilai kunci yang jauh lebih bernilai di hadapan Allah, yaitu kesediaan kita untuk membayar semua konsekuensi keputusan yang kita buat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari menjadikan hidup ini yang kita terus berjalan mendekati satu batas akhir, kita mengalami prosesnya Tuhan, bahwa kita semakin diubah, didewasakan. Kita hidup bukan untuk mencari kemudahan, sesuatu yang instan, sesuatu yang tidak mengubahkan sikap batiniah kita, tetapi membangun satu fondasi kehidupan berdasarkan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa